verticale per Zaza, ancora per Belotti, il Gallo fa tris al 20. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Selamat lagi sama teman-teman saya di Indo Torino. Ada dari Jakarta, ada dari Bekasi, ada juga dari macam-macam. Kalau Indo Torino itu ada dari Sleman, Jogja, ada dari yang pindah ke Madura. Tapi yang jelas ini kita lagi tersambung lewat WhatsApp nih sama teman-teman semua. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas apa sih ini sekarang? Ya, kenapa ada itu Kang Indo Torino? Indo Torino apa ya. Apa sih Torino itu? Ya. Justru kalau misalnya pertanyaan ya, Mas? gimana? Ya gimana? Apa itu Indo Torino? Gimana? Jadi sebenarnya ini reconnecting nih ke Kang Adit. Jadi sebenarnya koneksinya siapa nih? iya, Indo Torino itu adalah sebuah sebenarnya komunitas yang sebetulnya mengakui dirinya sebagai fans Torino FC dari Italia kan. Ya, kayak teman-teman tahu lah. Tapi Ngaku-ngaku gitu ya, Mas? iya, ngaku-ngaku saya nih fans Torino gitu, bener kan? Tiba-tiba dia posting itu, dia posting ini di ininya. Walaupun sebenarnya ini klub yang sebenarnya tidak tenar di kalangan-kalangan yang ini ya, yang lebih suka dengan trofi. Glory Hunter ya. Iya. Nah, coba kalau kita mau coba bicara soal sejarah, Indo Torino awalnya itu hadir di tahun 2013 atau 2014 dan sekarang kita udah 6 tahun nih. April kemarin, April akhir. Wow. Ya, kita baru ulang tahun. Nah, sebenarnya kenapa ada? Kalau foundernya itu bilang ke saya bahwa Indo Torino Foundernya masih aktif nggak, Kang? ini yang lagi ngomong. Iya, saya tahu, Kang. Cuma Ya nggak apa-apa. jadi dia ngomong sama dirinya sendiri. Gitu. Betul. Nggak Iya, jadi. tahu. Bener banget. Lanjut. Jadi foundernya bilang bahwa Indo Torino itu harus hadir sebagai perlawanan terhadap sepak bola yang sifatnya lebih kepada menganut maksudnya kayak mengkultuskan trofi, mengkultuskan kemenangan. Glory Hunter. Iya, Glory Hunter kalau mereka menyebutnya itu. Nah, itu sebetulnya awalnya. Tapi Gimana? Tapi kenapa jadi Torino gitu? Nah, itu maksud saya dulu. Nah, ini Kenapa milih Torino? Nah, kalau misalnya kata foundernya, Torino itu seksi. Kalau cewek itu dia ini Seksi? iya. Kalau cewek itu dia itu yang suka main TikTok pakai celana gemes gitu. Nah, tapi dia tidak seseksi Dian Sastro yang mungkin sudah banyak trofinya gitu. Paham kan? Nah, dia itu tidak setenar yang lain, tapi terus mengganggu nih di explore Instagram. Paham ya? Cewek-cewek TikTok itu kan selalu ada gitu. Nah, itu ibaratkan Torino dalam sepak bola. Dia ini seksi, menarik dibahas, dan punya value. Nah, kayak gitu sih sebetulnya. Jadi Kenapa kok gak milih Bari atau Atalanta gitu kan yang lebih? Nah, kalau kita menarik lagi benang merahnya, kenapa tidak Atalanta, kenapa tidak itu? Sebenarnya Torino ini salah satu sejarah sepak bola Italia. Kalau kita menarik-narik lagi sejarah terlama, bahkan diketahui kemarin kita sempat adakan diskusi nih dengan Indo Sampdoria bahwa nama Ultras pertama itu aja dicetuskan di Torino oleh iya, nama Ultras tuh awalnya Torino tuh yang menggagas. Gitu. Nah, maksudnya kan berarti ini ada sejarah yang sudah panjang nih. Belum lagi kalau kita menarik ke romantisme zaman dulu bahwa Torino itu terkenal dengan Il Grande Torinonya. Kita melihat bahwa mereka
Mereka kenapa pada saat dulu itu bahkan banyak yang bersimpati dan berempati ke Torino. Coba lihat ketika setiap tanggal 4 Mei, lihat timeline Hmm. klub-klub sepak bola dunia. Itu kebanyakan Torino. Itu memperingati apa tuh, Kang? Itu Il Grande Torino itu sebetulnya adalah kesebelasan atau mungkin skuad yang sangat kuat di era 40-an tahun ya? 40-an dan mereka meninggal karena pesawat jatuh Oh, di sepertiga tahun itu ya? di tahun 1949. Nah, itu Yang dikenal habis sebagai lawan Lisbon ya, kalau saya. iya, abis lawan Lisbon, bener banget ini pada Hmm. pinter-pinter kayak bapak-bapak ID nih. Enggak emang. Saya memang awalnya itu malah lucu nih. Kenal Torino itu malah dari awal. Saya sebenarnya boleh termasuk yang muda di Torino nih. Oh iya Di ya. Torino. Saya sebenarnya memang awalnya memang penyuka Arsenal gitu kan. Cuma memang lucunya dulu kan kita namanya tahun 90-an kan Liga-Liga Italia kan maraknya lebih tenar ya Kang ya. Iya. Dulu malah lucunya itu saya kenal pertama kali pemain bola itu Montero Kang, kalau tahu. Iya tahu. Itu Juventus itu. Iya betul. Jadi kalau kayak kita main bola dulu kan senangnya Montero, tapi pada saat lawan Torino nggak tahu kenapa kayaknya lebih ke arah yang warna kan dulu kan mainnya kan. Kita bukan nggak tahu namanya anak-anak kan. Jadi sampai sekarang ke bawah itulah. Karena apa? Warna awalnya Kang. Wah, Warnanya ini kan ini saya juga marun. suka nih. Enggak, warna marun itu warna yang bagus loh. Untuk dijadiin jersey, untuk dijadiin suatu warna apa ya namanya? Kebanggaan lah gitu. Tuh warna marun tuh bagus. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Abang yang lagi di Madura ini kenapa suka Torino nih? Saya nggak sengaja sih. Oke. Saya suka nih yang jujur-jujur kayak gini, saya suka. Enggak kan, dulu kan pertama tahu bola kan juga dari Serie A kan. Betul. Ya. Di RCTI kalau nggak salah tahun Iya. 9 berapa dulu, 7, 98. Oh berarti udah tua nih mas ini. Saya baru lahir itu kayaknya. Oke. Ya, 97, 98. Saya dulu pertama suka malah Inzaghi Kang. Oh gitu. Iya, Juventus. Kenapa nggak jadi fans Cuman- Juventus aja? Nggak tahu, nggak tertarik aja, cuma suka Inzaghi-nya aja. Oke. Terus. Iya. Nah, terus kan sering lihat bola itu paling seru kalau derby gitu loh Kang. Iya. Betul. Nah, Bola derby mulai ya. enggak, sebelumnya kan ada derby Milan itu, ada derby Inter sama Milan, wah seru kan. Terus Iya. ada yang derby Roma itu, Lazio Roma seru kan. Nah, terus saya penasaran sama yang Turin itu, Juventus itu derbynya sama siapa gitu. Iya. Terus nyari, oh ternyata sama Torino. Waktu itu Torino kan belum terlalu terkenal kan. Maksudnya papan bawah gitu loh. Bukan nggak kayak Juventus, Roma, Lazio seperti itu. Iya. Bukan yang Magnificent Seven itu. Yang 7 klub itu kan bukan. Iya. Kan, Magnificent Seven benar. Terus penasaran akhirnya setiap main Winning Eleven dulu pakainya Torino gitu. Terus strikernya Ferrante. Iya. Ferrante ya. Ya semenjak itu jadi terus keterusan ya. Kalau saya sendiri sih memang mulai aktif lagi ngikutin perkembangan Serie A gitu ya, kurang lebih itu 3 tahun kebelakangan Kang, malah Kang. Oh gitu. Terus. Karena kan memang setelah era-era RCTI nggak nayangin, terus agak susah kita kan mau ke nonton Serie A, betul kan? Iya, harus streaming. Harus streaming gitu kan. Kadang kita kalau kuotanya lagi nggak mumpuni juga kan, pahit juga. Iya. Nah akhirnya itu saya mulai menonton lagi itu itu masih ada Adam Ljajic kalau nggak salah Kang. Oh, itu Adam 2017 ya. Ljajic itu. Ininya. Iya. Nah
Adam Lialik, terus kalau nggak salah tuh ada Niang juga, ada Burdiso juga kan dulu ya. Niang itu idolanya Mas Ipul itu. Aqua saya. Iya itu pinjaman tuh. Terus Nah, ya udah mulai deh. Oh iya ternyata kan kita mulai bangkit lagi tuh, sempet di posisi 9 gitu kan. Iya. Terus ada Belotti gitu kan. Nah mulai deh sampai sekarang ngikutin Torino terus sampai Iya. akhirnya ketemu idolanya Ansaldi. Wah, oh tapi bagus emang Oh, Ansaldi. Ansaldi. Ansaldi itu Iya. underrated sebenarnya. Kenapa kan? Ansaldi itu underrated. Jadi dia itu pemain yang bagus tapi tidak muncul. Iya. Dia tuh udah resmi apa belum? Apa masih pinjaman sih Kang? Oh, udah milik Torino itu kalau itu. Udah milik Torino kan? Iya, udah. Tadi kan dia, kalau udah nggak salah dari Inter ya? dia dari Inter betul. Makanya tuh mulai dari situ jadi selain Belotti saya seneng Ansaldi. Udah mulai sampai sekarang nih ngikutin. Iya. Nah, kalau yang satu lagi ini gimana nih? Kang Pamekasan. Saya awalnya sebenarnya dulu tuh ngikutinnya cuman klub-klub Serie A aja, pertandingan gitu. Klub yang bener saya ikutin itu awalnya Manchester City dulunya. Oke. Nah, Serie A itu kan tahun 2007 kalau nggak salah ada top skor namanya Rolando Bianchi kan. Oke. Gondrong tuh dia. Nah, ada FM 2011-2012. Nah, saya tuh emang udah seneng Rolando Bianchi itu pas dia main di City itu. Pas 2011-2012 saya main FM, ada striker Rolando Bianchi ini di Torino. Nah, akhirnya saya mainin tuh Torino sampai lama lah mainin Torino, dan di nyatanya pun kan tahun 2011-2012 itu Torino masih di Serie B. Iya. Kemudian dia kan promosi kan musim berikutnya tuh di bawah Sampdoria di peringkat 2. Nah mulai dari situ aja tuh ngikutin tuh. Makanya tahu-taunya pokoknya kayak Vives dulu kan. Tapi Blik masih cupu lah dulu mah. Yang berpengaruh waktu itu kan memang pelatihnya sih, Ventura sih, benar-benar. Iya. 352-nya tuh asik banget sih sebenarnya. Iya. 352 bener. Itu tuh sampai nggak bisa ganti. Ibaratnya ya udah 352 aja ya. sampai nggak punya alternatif gitu loh. Ventura itu. Iya. Tapi sebenarnya di awal-awal tahun ini juga sebenarnya bagus startnya Kang ya. Karena kan udah menang lawan Aroma tuh kan. Iya, awalnya bagus tapi itu udah mulai kayaknya wah lumayan lah, bisa lah finish di 5 atau 6 gitu kan. Minimal UEFA. Cuma memang ya kesini-sini makin loyo ya kan. Iya, tapi kita kembali lagi. Waktu dulu itu seorang founder Indo Torino itu pernah diwawancarai koran Tempo. Kenapa bukan Real Madrid? Kenapa bukan, waktu itu kan Real Madrid itu menjadi superior kan di Eropa. Ya. Iya. Nah, terus saya bilang, sepak bola itu bukan soal menang dan kalah, saya bilang. Karena apa? Saya bilang, karena kenapa ada film horor, film sedih, drama yang tiba-tiba endingnya mati? Itu hiburan bukan? Hiburan dong. Hiburan. Kenapa kita rela bayar mahal-mahal cuman untuk ditakut-takuti di bioskop? Nonton Annabelle. Paham ya maksudnya ya? Jadi harus ada antagonisnya lah ya, atau jadi, klimaknya ya. Jadi imbang, kalah, menang itu juga bagian dari sepak bola. Dan itu yang belum bisa dimaknai oleh insan sepak bola di Indonesia yang pengennya menang mulu. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Iya, jadi berangkat dari spirit bahwa sepak bola itu adalah soal keindahan, soal kebahagiaan. Itu dulu. Makanya akhirnya lahir Indo Torino ini. Ada Mas Ardo ya kan, kita pengen tahu dari dia. Iya. Orang lokal sana gitu kan, lebih enak tuh.
Iya, jadi apa yang terjadi jadi asli di sana. iya, jadi buat pendengar semua, ini nih kita punya punya satu anggota dari keluarga Indo Torino itu yang memang orang Indonesia kelahiran Bali, kalau saya tidak salah kelahiran Bali, dan juga dia itu sekarang sudah berpuluh-puluh tahun berada di Turin tapi tetap menjadi orang Indonesia dan menobatkan dirinya sebagai fans dari Torino. Bahkan anaknya sendiri yang dia masukin ke sekolah bola, dia ingin jadikan semacam Belotti-nya di masa depan. Di sosmed kan juga banyak tuh yang nanya, gimana sih cara pendaftaran jadi member Indo Torino gitu, gimana founder menjelaskan Iya, itu membership Nah, Torino ya? ini yang paling penting sih. Ini kayaknya bakal jadi saya masukin ke agak ke depan dikit nih soal ini. Jadi Indo Torino tuh tidak pernah buka open recruitment atau open membership. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kita tidak mau fan kardus masuk ke dalam golongan kita. Kita iya, kita tuh golongan-golongan yang beriman dan kuat akan cobaan itu. Waduh ya. Iya bener. Nah karena gini, karena bukannya apa, ada beberapa memang sempet yang dimasukin, tapi mereka tidak bisa menerima kesederhanaan ini, tidak bisa menerima bahwa ketika timnya kalah, ya kan? Atau ada juga mereka yang sebetulnya cuman penasaran dan pengen cuman nyari jersey doang, ada yang kayak gitu. Nah Iya. makanya bahkan masuk Indo Torino itu sempet ya, bukannya gimana-gimana. Jadi sempet waktu kita ketemu sama Toro Club Singapura, mereka datang dari Turin dan mereka berdomisilinya di Singapura. Mereka bawain kita ini loh, apa namanya kemarin? Scarf ya, Kang Adit ya? Scarf Iya. sama bendera ya. Iya, scarf bendera. Dia ngasih kita ini apa, stiker-stiker resmi gitu dari Granata Store. Bahkan ketika masuk Indo Torino itu dikasih ke member. Tapi juga kita membuka kemungkinan untuk orang masuk dengan syarat mereka yang ngikutin terus Torino. Jadi ketika mereka kelihatan oleh kita, terpantau oleh kita di sosial media, kayak dulu nih ada Bang Ipul ini, dia kerjaannya nge-tweet Torino mulu. Sampai saya berpikir, apakah ini Karena gak ada kerjaan kan. lah, makanya saya bilang, ini orang apa hidupnya nggak bahagia apa gimana nih, Torino mulu nih. Iya, jadi setelah saya pantau nih orang menarik nih untuk kita coba ajak. Ternyata sampai hari ini dia tahu banyak tentang Torino dan tahu cara permainan Torino setiap minggu. Bahkan mencari-cari link streaming setiap Torino main. Nah, foundernya itu udah sampai ke situ, udah sampai ke, kalau gue nggak nonton Torino minggu ini, gue telah melewati minggu yang suram, seperti itu. Ya, dan kalau saya pribadi ya Kang ya, nambahin aja sih. Dan kalau dalam perkumpulan ya siap di aneh-anehin aja gitu. Kayak di tempat kerja gitu. Iya. Ya udah deh, ngomongin apa ya, saya ngomongin Torino gitu kan. Iya. Apaan sih orang yang lagi ngomongin Milan atau yang lagi ngehitkan ya Juve dengan Ronaldo-nya kan. Iya. Banyak orang-orang menilai kita aneh itu banyak sebetulnya. Tapi justru kalau kata seseorang yang ini ya, saya lupa nih ilmuwan mana yang dia bilang, ketika orang-orang menertawakan saya karena saya berbeda, saya menertawakan kalian karena kalian sama. Verticale per Zaza, ancora per Belotti. Il Gallo fa 3 al 20. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Io questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos'è la storia e la leggenda, giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. E